Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton, orang tua dan guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Video kali ini kita akan membahas tentang makanan halal versus makanan haram. Untuk membahasnya, saya akan mengajak Anda semuanya untuk ke warung makan. Maka simak video ini, tonton video ini sampai berakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan bunda, para orang tua sekalian yang dimuliakan Allah, kembali lagi di channel saya Zulqadri Ramadan, channel yang akan membahas tentang ayat-ayat pendidikan untuk hamba Ar-Rahman, untuk Anda semuanya. Bagi Anda yang sudah like, share, dan subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Yang sudah menulis komen di kolom komentar, saya ucapkan terima kasih banyak. Saya doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya balasan yang terbaik. Nah, hari ini saya tidak seperti biasanya, tidak berada di dalam kelas, tapi hari ini saya berada di warung makan. Nah, hari ini kita akan bahas tentang ayat yang berkaitan dengan makanan yang halal lagi baik. Nah, sebelum saya lanjut, saya ingin perkenalkan kepada Anda tim saya yang selalu membersamai saya dalam membuat konten-konten pendidikan di channel ini. Silakan lihat, ada di sebelah sana. Ada tukang fotografernya. Beliau yang buat thumbnail dari konten YouTube ini. Terus ada bagian lighting dan editing. Semuanya adalah santri saya, para orang tua sekalian dan guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa pentingnya makanan yang halal lagi baik? Apa pentingnya makanan yang halal lagi baik untuk anak kita, bahkan untuk kita sendiri? Jawabannya sangat penting. Sangat penting. Makanan yang halal lagi baik itu sangat penting untuk masuk ke dalam tubuh anak kita, ke dalam tubuh kita. Mengapa? Ada banyak sekali manfaatnya dan ada banyak sekali mudarat jika makanan yang masuk di dalam tubuh kita maupun anak kita berasal dari sumber yang haram. Mari kita simak firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-168. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai manusia, ya ayuhan nas, wahai manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Makanlah dari makanan yang ada di atas bumi ini, makanan yang halal, lagi makanan yang baik, yang thayyib. Ayat ini berkaitan tentang makanan. Iya. Mengapa makanan itu harus halal dan baik? Ya, mari kita lihat atau mari kita simak bagaimana penuturan Sa'ad bin Abi Waqqas ketika mendengarkan ayat ini dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, "Ya Rasulullah, sudikah engkau memohon kepada Allah agar kiranya diriku ini dijadikan sebagai orang yang diperkenankan doanya." Iya, saya ulangi. Sa'ad bin Abi Waqqas ketika mendengarkan ayat ini, beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, sudikah engkau memohon kepada Allah agar kiranya Allah menjadikan aku sebagai hamba yang diperkenankan doanya." Lalu
Rasulullah SAW menjawab apa yang disampaikan oleh Sa'ad tadi radhiyallahu anhu. Nabi SAW mengatakan, wahai Sa'ad, makanlah yang halal, makanlah yang halal, niscaya doamu diterima. Demi Allah, kata Nabi SAW, sesungguhnya seseorang yang memasukkan makanan ke dalam perutnya, makanan yang haram, benar-benar tidak akan diterima doanya, tidak akan diperkenankan doanya selama 40 hari. Dan barang siapa di antara hamba Allah yang tubuhnya ini tumbuh dari makanan yang haram dan hasil riba, maka neraka adalah tempat yang lebih layak untuknya. Para orang tua sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa pelajaran yang sangat penting yang bisa kita ambil dari ayat ini. Ayat ini kelihatannya sepele, ayat ini kelihatannya sangat ringan untuk kita, tetapi di sisi Allah sangat berat. Ayat ini dimulai dengan mengatakan ya ayuhan nas, wahai manusia. Bukan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tetapi Allah mengatakan ya ayuhan nas, wahai manusia. Artinya setiap manusia diharuskan oleh Allah untuk memakan makanan yang halal lagi baik. Tentu banyak sekali hikmah di dalamnya mengapa kita harus makan yang halal lagi baik. Dari sisi kesehatan kita, maka tubuh ini membutuhkan makanan yang halal lagi baik. Kenapa? Karena tubuh ini akan mengolah makanan tersebut, dan jika ia berasal dari hasil yang halal lagi baik, maka dia akan tumbuh sesuai dengan fitrahnya, berada di atas kesehatan. Tetapi kalau dia berasal dari makanan yang haram, maka fitrahnya adalah akan menimbulkan penyakit. Maka dasarnya adalah makanan haram akan menimbulkan penyakit pada tubuh kita. Apa manfaatnya orang tua sekalian bagi anak-anak kita, bagi diri kita, kenapa harus makan dari makanan yang halal? Salah satunya adalah manfaatnya agar doa kita diterima. Ya, tentu tidak ada seorang pun yang tidak ingin doanya ditolak oleh Allah, ingin doanya diterima. Maka syarat doa kita diterima adalah makan makanan yang halal. Iya, kalau kita doakan anak kita, ada orang yang selalu mendoakan anaknya, tapi dia mengatakan saya sudah mendoakan anak saya bersungguh-sungguh, tapi rasanya tidak dikabulkan doa saya untuk anak saya, tetap anak saya nakal. Koreksi, mungkin makanan kita berasal dari yang haram. Maka jika kita ingin diri kita dikabulkan doanya, diri kita ini tumbuh dalam keberkahan, anak-anak kita dikabulkan doanya. Ingat, anak kita adalah investasi akhirat kita. Jika anak kita tertolak doanya, maka kita kehilangan investasi yang sangat berharga. Siapa lagi yang akan mendoakan kita kecuali anak kita? Dan kalau anak kita dilarang, tidak diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kebahagiaan akhirat itu rasanya sangat sulit untuk kita dapatkan. Itu di antara manfaatnya. Dan di antara manfaat yang lain, makanan itu akan mempengaruhi jiwa kita. Makanan itu akan mempengaruhi jiwa kita. Jika makanan kita bersumber dari yang haram, maka akan mempengaruhi jiwa anak-anak kita. Jangan sampai anak kita menjadi nakal, liar, tidak terkendali, disebabkan karena makanan yang masuk ke dalam tubuhnya berasal yang haram, berasal dari sumber yang haram. Lalu di antara yang lainnya adalah makanan yang masuk dalam tubuh dari sumber yang haram, maka kata Nabi, neraka yang paling pantas untuknya. Maka berhati-hati orang tua sekalian untuk memasukkan makanan, untuk memberikan makanan kepada anak kita. Pastikan makanan itu adalah makanan yang halal. Jika tidak, maka tunggulah akibatnya. Tunggulah akibatnya. Namun jika kita mampu menjaga makanan anak-anak kita, maka manfaat yang paling utama yang bisa kita dapatkan adalah doanya dikabulkan oleh Allah. Doa kita dikabulkan oleh Allah dan kita akan merasakan keberkahan hingga nanti kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah para orang tua sekalian, para guru dan penonton yang dimuliakan Allah, ayat pendidikan kita untuk hamba Ar-Rahman di sesi atau di episode kali ini. Jika Anda memiliki pertanyaan, maka silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar channel ini bisa memberikan manfaat untuk manusia. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.